Saya sendiri tinggal di Ambon, itu tinggalnya dekat dengan lautan. Dari kecil itu salah satu kesenangan terbesar dalam kehidupan itu kalau piknik ke tepi pantai gitu kan, dekat dengan alam laut gitu. Saat tumbuh dewasa, Nona Ambon ini sempat pergi meninggalkan kota dan laut yang dicintainya. Dia pergi jauh untuk belajar memahami lebih dalam tentang laut. Yang bikin saya akhirnya terinspirasi bilang, ini laut kita punya, kita tinggal dekat laut itu, tapi kalau misalnya bukan kita yang menelitinya, siapa lagi gitu? Masa kita harus nunggu orang lain yang datang untuk mengkaji, oh ternyata di Ambon itu ada ini, ternyata ada bakteri laut yang bisa bermanfaat untuk aplikasi bioteknologi misalnya. Dr. Yosmina Tapilatu, peneliti mikrobiologi laut dari Pusat Penelitian Laut Dalam LIPI. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Yosmina lahir dan besar di tengah keluarga cendekia di Ambon. Ayahnya adalah dosen teologi filsafat dan ibunya seorang aparatur sipil negara. Keduanya tegas dalam mengajarkan pentingnya kemandirian dan pendidikan. Dalam keluarga kami memang pendidikan itu diutamakan. Kami 4 bersaudara, saya yang paling bungsu. Bagi bapak ibu saya, bagi orang tua kami, yang paling penting itu adalah bahwa kami masing-masing bisa menempuh pendidikan yang cukup untuk menjamin keberlangsungan hidup kami sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Yosmina cinta mati dengan laut. Di Universitas Patimura di Ambon, perjalanan akademik Yosmina bermula dengan belajar ilmu kelautan. Segera setelah lulus, dia terbang ke Perancis untuk menyelesaikan pasca sarjana di bidang biosains kelautan di Aix-Marseille University. Di negara itu juga Yosmina meraih gelar doktor setelah menyelesaikan riset soal bakteri laut dalam di Laut Mediterania. Yang menariknya, semua jenjang pendidikan tadi Yosmina raih dengan skema beasiswa. Sebetulnya Yosmina bisa saja berkarir sebagai peneliti di Prancis. Soalnya banyak tawaran menarik dari lembaga penelitian di sana. Tapi Yosmina merasa semua ilmu yang dia punya mesti disumbangkan pada tanah kelahirannya. Kembalilah Nona Ambon itu ke pantai dan laut tercinta. Jadi ketika saya kembali dari S3 saya, waktu itu saya langsung masuk di LIPI, saya ikut tes CPNS. Sampai di sana, itu laboratorium mikrobiologi lautnya juga sama sekali belum ada, Mas. Karena kerusuhan tadinya itu, fasilitas kami itu kan rata-rata harus direhabilitasi kembali. Laboratorium saya itu kira-kira establish itu 2012 itu baru mulai running gitu. Walaupun runningnya juga ya dengan basic minimum ya. Artinya peralatan-peralatan dasarnya pun sampai sekarang belum lengkap. Ambon sebenarnya punya sejarah panjang bagi penelitian kelautan Indonesia. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Pada 1960-an, Presiden Soekarno pernah menunjuk Ambon sebagai tempat berdirinya Institut Oseanografi terbesar di Asia Tenggara dengan bantuan dari Uni Soviet. Namun peristiwa G30S pada 1965 menghentikan pembangunannya. Kami berani mengatakan bahwa mungkin pusat penelitian laut dalam ini adanya cuma di Indonesia kalau untuk ukuran Asia Tenggara gitu. Jadi sebenarnya perannya sangat strategis. Perannya strategis itu dalam rangka mengungkap semua aspek mengenai laut dalam, bukan saja di Indonesia, tapi juga yang di sekitar Indonesia. Di situ sih sebenarnya posisi strategisnya gitu. Jadi mengungkapnya bukan cuma keanekaragaman hayati, kemudian kekayaan mineral dan gas, tapi juga dari oceanografinya. Meski belum lama bekerja di sana, Yosmina sudah meraih pengakuan internasional dengan mendapat beasiswa penelitian dari lembaga UNESCO khusus untuk perempuan peneliti muda pada 2011. Menurut dia, Indonesia perlu lebih banyak perempuan peneliti di bidang sains yang hari ini masih didominasi laki-laki. Tetapi akan ada kelihatan bedanya ketika pada level pengambil kebijakan, pengambil keputusan itu lebih banyak laki-laki. Kalau tadi bicara mengenai ditanyakan hambatan ya,
Kalau hambatannya yang pertama memang sih sebenarnya yang paling besar budaya ya. Kemudian saya rasa kalau digali lebih dalam lagi, kadang-kadang kalau yang bagi perempuan peneliti dituntut harus bisa setidaknya 2 kali lebih baik daripada yang laki-laki ya. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Temukan lebih banyak artikel menarik lainnya seputar sains di laman theconversation.com. Sampaikan juga kritik atau saran Anda ke redaksi@theconversation.com.